Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengku Channel guys. Apa kabar kalian yang menonton video ini daripada Cabang sampai ke Merauke guys. Semoga kalian berada dalam keadaan sehat dan juga sentiasalah dirahmati dan diridhoi oleh Allah SWT. So guys, pada kali ini saya akan react satu tajuk guys, yaitu TNI mencipta raksa paling mengerikan di dunia guys. Dan ini adalah untuk menyokong perang TNI. Senjata apakah yang mengerikan nih yang dicipta oleh TNI ini sehingga kan dia katakan di sini paling mengerikan di dunia guys. Apa benda tuh? Kalau sudah jet tempur Rafale sudah sampai ya di Indonesia. Lepas tu KF apa itu yang Barome itu yang kerjasama dengan Korea Selatan tuh dengan Indonesia. Dan kali ini TNI mencipta raksa paling mengerikan di dunia guys. Apa benda nih? Saya mau tengok nih guys. Saya mau tengok. Dan sebelum saya lanjut, ini video saya tengok di channel Events Military ya. So kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama juga kita support ini channel Events Military dengan memberi like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe dia punya channel, silalah subscribe ya guys. Jadi apapun untuk makluman kalian guys, yang saya tahu bahwa negara Indonesia nih dia punya kekuatan di Asia Tenggara nomor 1 ya. Dan untuk kekuatan di peringkat dunia tempat ke-15 daripada 140 negara di dunia guys. Jadi Indonesia berada ranking ke-15. Dan saya tidak pasti kalau ini Rafale ini sudah dimasuk dalam carta di Global Firepower ya. Mungkin dia punya kenaikan untuk anak tangga tuh sama ada ke-13 ataupun ke-10 ya untuk tahun depan. Saya tengok di sini kekuatan negara Indonesia nih semakin hari semakin berkembang. Jadi terbaik untuk negara Indonesia karena kepimpinannya mementingkan pertahanan negara tuh. Sebab dengan pertahanan negara, dengan kekuatan negara, itulah menjadikan negara tersebut akan dihormati dan juga disegani oleh orang-orang luar dan juga negara-negara luar guys. Jadi ayo kita simak video nih. Apakah benda yang TNI cipta raksa paling mengerikan di dunia ini? Ayo kita simak video ini sama-sama. Jom. Dari aspek struktur, dimensi dan payload, hovercraft TNI Angkatan Darat hingga kini belum ada tandingannya di dunia. Pasalnya Kartika punya daya angkut hingga 5,5 ton. Sehingga sanggup membawa satu truk dan satu buah minibus sekelas Panther. Biar betul. Tapi untuk urusan utilitas, hovercraft lumba-lumba TNI Angkatan Laut yang punya dimensi dan bobot lebih ringan yang terlihat angker, tampak unggul karena sudah beroperasi penuh. Wih, boleh angkat tank. First time guys, saya tengok nih. Wah, ada kipas nih. TNI Angkatan Darat telah mampu menciptakan hovercraft sendiri. Hovercraft ini merupakan hasil karya Litbang Bekang TNI AD yang bekerja sama dengan Kabindo dan PT Sri Rejeki Isman dan diberi cantiknya guys. Saya mau tengok lagi. Bang Bekang TNI AD yang bekerja sama dengan Kabindo dan PT Sri Rejeki. Wow. Besar dan juga dia boleh muat sampai tank di dalamnya ya. Rejeki Isman dan diberi nama Kartika. Masya Allah. Hovercraft ini juga sudah dipamerkan di pelataran display statis depan hall pameran Indo Defense. Mantap. Di lingkup TNI Angkatan Laut, hovercraft menjadi elemen kekuatan satuan kapal amfibi. Naik atas dengan darat. kemampuan beroperasi di daratan dan perairan. Wahana ini dianggap sebagai alat transportasi yang ideal untuk ini baru betul guys. Tengok dia punya alutsista nih di laut, di darat ya. Ini yang patut dicontohi ya. Kalau macam di Malaysia nih, mana tahu dia punya Menteri Pertahanan berminat dengan ini kan. Kena ada juga nih di Malaysia macam ni satu. Hendak pun barang berapalah keperluan, ikut keperluan lah kan guys. Nampak sini memang dia fleksibel lah. Dan ini rasanya laju nih. Tugas patroli dan angkutan pasukan perang. Tank lagi. Terlebih bila menyangkut kondisi wilayah yang rawan ranjau, maka hovercraft lah solusinya. Hovercraft ini telah dilibatkan dalam latihan gabungan TNI di Sangatta, Kalimantan Timur. Sebelumnya lumba-lumba juga ikut digunakan untuk pengamanan ajang ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise di Manado, Sulawesi Utara. Dalam tampilan di file, lumba-lumba nampak dipersenjatai senapan mesin FNMAG General Purpose Machine Gun 7,62 mm.
Oh iya. Meski populasi hovercraft nampak minim untuk kepentingan militer di Indonesia, namun baru TNI AL yang resmi telah mengoperasikan hovercraft secara penuh, yakni lumba-lumba yang merupakan produksi dalam negeri. Oh, produksi dalam negeri ya. Lumba-lumba dirancang untuk dapat membawa 20 pasukan bersenjata lengkap. Dengan bekal mesin diesel Deutz 466 HP, hovercraft ini sanggup melaju hingga kecepatan maksimum 33 knots dan kecepatan jejalah 28 knots. Dari aspek kecepatan, lumba-lumba sudah mampu menandingi kecepatan laju armada kapal cepat rudal dan kapal-kapal satuan kapal patroli TNI Angkatan Laut. Bukan kaleng-kaleng kelajuannya nih. Hovercraft yang kerap dilibatkan dalam beragam operasi, mampu beroperasi selama 10 jam. Berbekal kapasitas bahan bakar 700 liter, hovercraft lumba-lumba punya jarak jangkau sampai 450 km. Jauh. Selain mampu mengangkut 20 personel, kabin lumba-lumba juga bisa disulap untuk keperluan angkut logistik, yakni sampai kapasitas 2 ton barang. 2 ton barang. Bobot kosong hovercraft ini adalah 8 ton. Hovercraft yang dibalut material rubberizing nilon ini bila melintas medan ranjau dengan aman. Selain aman dari ranjau, sifat dari material dan komponennya mampu mereduksi efek deteksi sonar. Dia, walaupun dia tidak tayar ya, tapi dia boleh limpas itu kawasan macam pantai-pantai macam itu kan, yang tidak ada air, boleh limpas. Mungkin kekuatan injin angin tuh, kipas yang berpusing dia tolak ke depan. Wah. Dari segi mobilitas, lumba-lumba kini dipersiapkan untuk standby di ruang kargo LPD Landing Platform Dock. Satvip Komando Armada Timur, salah satunya dikri Dr. Suharso 990. Jenis LPD yang kini perannya difokuskan sebagai kapal bantu rumah sakit. Kapal bantu rumah sakit. Ini sebagian bahan baku pembuatan hovercraft ini masih diimport seperti daun baling-baling dan mesin. Yang lebih hebatnya sebagian suku cadangnya banyak terdapat pada mesin truk yang beredar di Indonesia, sehingga memudahkan teknisi untuk merawatnya. Untuk material serat fiber pada badan hovercraft, menggunakan karet nilon untuk bantalan adalah produk dalam negeri. Perlengkapan tambahan pada hovercraft ini berupa alat komunikasi radar antena high frekuensi, alat pemandu lokasi berteknologi GPS. Ide penggarapan hovercraft ini bermula dari proposal 2 mahasiswa program doktoral di Den Haag, Belanda, bekerjasama dengan perwira TNI AL kepada pemerintah guna mendukung pembuatan kendaraan angkut amfibi berjenis hovercraft untuk kepentingan MIL. Proposal yang diprakarsai oleh tim yang terbentuk tahun 1995 ini antara lain Dr. Ir Leonardus Gunawan, Dr. Ir Suryanto Cahyono, dan Laksamana Purn. Dr. Dwi Nugroho kemudian mengajukan proposal juga ke pihak swasta, tapi sayangnya tidak berlanjut. Kenapa? Boleh diangkat nih. Angkat 1, 2, 3, 6 biji mobil. Pertengahan tahun 1996 di Kedutaan Indonesia di Belanda, KSAL waktu itu Laksamana Arif Kusharyadi bersama Dwi Nugroho membicarakan pembuatan hovercraft untuk keperluan militer dan didukung oleh KSAL. Berdasarkan dukungan tersebut, tim kecil ini Dari aspek kenyamanan, kompartemen pasukan kini sudah dilengkapi pendingin AC. Ada pendingin untuk dudukan senjata, penempatan mounting senapan mesin sedang GPMG kaliber 7,62 mm tidak berubah seperti yang ada di prototipe pertama. Ini dia bisa naik kan nih? Dari aspek ketahanan, Bintoro menyebut APC amfibi dengan desain diamond ini lapisan bajanya sanggup menahan terjangan proyektil kaliber 7,62 mm dari jarak 50 meter. BTR-58 sudah diuji beberapa kali di perairan Tuban, Jawa Timur. Bintoro berharap kelak, produksi BTR-58 dapat diadopsi oleh Korps Marinir untuk menggantikan BTR-50P yang usianya telah menua. Sebagai pengganti BTR-50, pilihan telah dijatuhkan ke BT-3F dari Rusia. Meski begitu idealnya inovasi alutsista dalam negeri harus mendapat porsi tersendiri, tak lain demi harapan kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Iyalah, kena ada juga begitu. Saya rasa menarik sangatlah dalam hari ini saya react ya tentang kekuatan militer dan juga alutsista yang dimiliki oleh
negara Indonesia ya. Jadi ini kali TNI pula mencipta raksa paling mengerikan di dunia ya untuk menyokong perang TNI. Kalau tengok dia punya keadaan ya, ini kiranya macam bot enggak juga, kapal tidak juga, tapi dia nih berfungsi, boleh di darat, boleh di laut. Dan apa yang menarik di sini boleh mengangkut tank ya, sampai 6 buah ya tank boleh masuk, dan personal pun lagi ramai lah boleh masuk di sini. Dan sebenarnya kalau untuk Indonesia amat sesuai sangat diguna ini untuk menjaga perairan negara Indonesia itu, sebab kalau Indonesia kita tengoklah kan semua keliling itu adalah air. Jadi kalau di ranjau, di air, di kawasan yang airnya tidak tinggi ya, ini boleh digunakan. Sama juga lah macam tank bot itu. Jadi kalau tengok daripada kemandirian Indonesia ya, Indonesia bisa saja mencipta alutsista yang bertaraf antara bangsa seperti PT Pindad, PT PAL, PT Digantara ya. Yang ini adalah PT-PT yang saya selalu dengar lah. Dan tidak mustahil negara Indonesia menjadi satu negara yang akan menaik peringkat lagi di masa akan datang ya. Sekarang ini sudah tempat ke-15, dan saya yakin dan percaya tahun depan akan meningkat lagi dia punya ranking untuk kekuatan militer di peringkat dunia. Jadi apapun, semoga dengan adanya alutsista seumpama ini, negara Indonesia akan tambah kuat lagi, dan juga kedaulatan negaranya sentiasa terjaga. Dan insyaallah saya yakin dan percaya Indonesia bisa mendiri untuk dia punya alutsista itu, walaupun telah dibatalkan pembelian Su-35 daripada Rusia tuh guys, disebabkan inilah peperangan. Jadi saya nampak Indonesia di sini dia mengambil jalan lain untuk keluar daripada kemelut untuk keperluan alutsista nih. Jadi tahniah dan terbaik terhadap negara Indonesia, dan semoga negara Indonesia kekal aman, damai dan makmur untuk selamanya. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan ini TNI Cipta Raksa paling mengerikan di dunia ini guys? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja daripada saya guys. Salam silaturahim, salam serumpun, dan salam persaudaraan untuk kalian semua daripada Cabang sampai ke Merauke ya, dan dimana juga lah kalian berada. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.